Bayangkan Anda menemukan uang tunai dan emas batangan senilai hampir setengah triliun rupiah di sebuah rumah yang diketahui merupakan milik pejabat tinggi penegak hukum. Pertanyaannya, apakah pemilik rumah benar-benar tidak atau dia mengetahui keberadaan harta tersebut? Atau ada fakta lain yang masih menunggu pembuktian para penegak hukum ini? Kita bahas semuanya di channel Menakar.com. Skema kasus ini menjadi perhatian publik setelah penyidik menemukan uang tunai dan 74 kg emas batangan yang nilainya diperkirakan lebih dari 476 miliar di sebuah rumah di kawasan Sentul, Jakarta. Yang menarik, rumah tersebut diketahui merupakan aset milik mantan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Menurut pengakuan pengusaha Don Rito, seluruh uang dan emas tersebut bukan milik Febri. Don Rito mengklaim aset itu berasal dari kerjasama bisnis pembangunan pelabuhan di Kalimantan Timur. Bagaimana sebenarnya kronologis kasus ini? Menurut keterangan yang beredar, sejak tahun 2023, Don Rito meminjam rumah kepada Febri. Alasannya rumah itu sudah lama tidak ditempati dan akan digunakan sebagai kantor operasional Yayasan Dakwah dan Pendidikan Islam yang dikelolanya. Apabila ini benar, maka secara fisik rumah memang digunakan oleh pihak lain. Muncul pertanyaan berikutnya, mengapa aset bernilai ratusan miliar rupiah justru disimpan di rumah pinjaman, bukan di bank, atau fasilitas penyimpanan yang memiliki tingkat keamanan dan pengawasan yang lebih tinggi? Pertanyaan ini menjadi salah satu fokus yang kini menjadi perhatian penyidik. Bahkan rakyat Indonesia tertuju pada kasus yang dikenal dengan mega korupsi. Hal yang semakin menarik adalah adanya informasi mengenai pembangunan sebuah brankas khusus. Menurut pengakuan Don Rito, pada tahun 2024 dirinya meminta izin kepada Febri untuk membangun sebuah brankas rahasia di dalam rumah tersebut. Brankas itu disebut digunakan untuk menyimpan mata uang asing serta 74 kg emas batangan. Selain itu, Don Rito juga mengklaim sebagian aset merupakan titipan sejumlah pihak yang berkaitan dengan proyek pembangunan pelabuhan. Disinilah muncul pertanyaan hukum yang cukup penting dan sangat genting. Apabila benar izin pembangunan brankas diberikan, apakah pemilik rumah mengetahui fungsi brankas tersebut? Apakah ia mengetahui isi yang kemudian disimpan di dalamnya? Untuk apa? Atau justru ia sama sekali tidak mengetahui? Jawabannya, inilah yang harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan persidangan, bukan sekedar asumsi publik yang beredar saat ini. Dalam hukum pidana Indonesia, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah hanya berdasarkan dugaan. Kita mendahulukan asas praduga tidak bersalah. Harus ada alat bukti yang cukup untuk membuktikan adanya pengetahuan, keterlibatan maupun niat dalam suatu tindakan pidana. Namun, apabila nantinya terbukti seseorang mengetahui keberadaan aset yang diduga berasal dari tindak pidana, kemudian dengan sengaja membiarkan atau bahkan membantu menyembunyikannya, maka situasinya akan berbalik berbeda. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat ketentuan mengenai tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Selain itu, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur mengenai gratifikasi, suap, maupun perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan. Penyidik tentu akan menelusuri apakah ada hubungan antara keberadaan uang dan emas tersebut dengan Febri atau dugaan tindak pidana yang sedang diusut. Kasus ini juga tidak berdiri sendiri. Awalnya penyidik mengaitkan perkara tersebut dengan beberapa dugaan kasus besar yang sedang ditangani, termasuk dugaan korupsi PT Asabri, pengadaan batubara PT PLN, serta dugaan korupsi di PT Krakatau Steel. Seluruh rangkaian perkara itu masih dalam proses hukum. Artinya, penyidik masih mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, menelusuri aliran dana, hingga menguji seluruh keterangan yang disampaikan para pihak. Salah satunya, tujuan utama penyidikan adalah memastikan apakah uang dan emas tersebut benar-benar memiliki asal-usul yang sah atau justru berasal dari tindak pidana korupsi maupun pencucian uang. Apa hukumnya bagi seorang pejabat penegak hukum? Persoalan ini tentu memiliki dimensi yang lebih luas. Seorang jaksa tidak hanya terikat pada ketentuan pidana, tapi juga pada kode etik profesi. Apabila terbukti mengetahui adanya penyimpanan aset yang mencurigakan dalam jumlah yang sangat besar dan tidak mengambil langkah yang semestinya, maka
persoalan tersebut tidak hanya menyangkut hukum pidana, tetapi juga integritas jabatan. Apabila terbukti mengetahui adanya penyimpanan aset yang mencurigakan dalam jumlah sangat besar dan tidak mengambil langkah yang semestinya, maka persoalan tersebut tidak hanya menyangkut hukum pidana, tetapi juga integritas jabatan. Sebaliknya, apabila benar tidak mengetahui sama sekali karena rumah telah dikuasai pihak lain, maka hal tersebut juga harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah. Inilah pentingnya asas praduga tak bersalah. Setiap orang memberikan penjelasan, sementara penyidik wajib membuktikan seluruh unsur pidana secara objektif. Lalu bagaimana dengan Don Rito? Pengakuannya bahwa uang dan emas berasal dari modal bisnis tentu juga harus diuji. Dalam praktek hukum, sebuah pengakuan saja tidak cukup. Penyidik akan menelusuri dokumen transaksi, rekening perbankan, laporan keuangan, kontrak kerjasama, sumber dana, hingga pihak-pihak yang disebut sebagai penitip aset. Apabila seluruh asal-usul dana dapat dibuktikan secara sah, maka tentu akan menjadi bagian dari pembelaan. Namun apabila tidak dapat dijelaskan secara hukum, maka penyidik berwenang mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana asalnya. Pada akhirnya, kasus ini bukan hanya tentang uang 476 miliar atau emas seberat 74 kg. Kasus ini menjadi ujian besar bagi transparansi, integritas, penegakan hukum, dan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia. Taruhannya, masyarakat tentu berharap seluruh proses berjalan profesional, transparan, serta bebas dari intervensi. Siapapun yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Sebaliknya, siapapun yang tidak terbukti bersalah juga harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan prinsip keadilan. Masyarakat akan terus mengikuti perkembangan kasus ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses hukum, bukan berdasarkan opini ataupun spekulasi. Bagaimana menurut Anda? Apakah penjelasan mengenai asal-usul uang dan emas tersebut sudah cukup masuk akal? Atau masih banyak pertanyaan yang harus dijawab dalam persidangan nanti? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa berikan like, bagikan video ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan analisis